Shalom adik-adik Abah. Jumpa lagi dengan Kakak Rio. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah kita mau nyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Kita nyanyi sama-sama sebelum kita mau berdoa. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa, tundukkan kepala dan lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami berkumpul di rumah untuk beribadah. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati adik-adik Abah untuk fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Abah, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Lagunya panjang nih. Adik-adik jangan bosan, jangan capek untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita sama-sama bernyanyi ya. Semangat.
mau bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Evi. Sebelum begitu kita nyanyikan satu pujian lagi, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita nyanyikan sama-sama. Oke, silakan Kak Evi. Shalom adik-adik Abah. Kita sudah memuji muliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan adik-adik hati kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada minggu pagi hari ini lagi kami boleh memuji muliakan Tuhan dimanapun kami berada, baik maupun kami tidak bertemu, tapi kami mau memuji muliakan Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik Abah, di pagi hari ini kakak ingin menceritakan sebuah cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, siapa di sini yang merasa takut atau merasa sedih ketika ditinggal oleh orang tuanya, kakaknya, atau orang-orang yang adik-adik sayangi? Baik itu dalam beberapa hari maupun dalam beberapa jam. Pasti adik-adik rasanya pengen ikut, adik-adik rasanya pengen nangis atau sedih ketika mungkin mereka meninggalkan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, kakak juga merasa sedih ketika untuk bahkan dalam waktu yang singkat saja kita bisa sedih ketika ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi. Nah, apalagi ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi untuk selama-lamanya. Nah, seperti yang kakak rasakan. Nah, siapa di sini yang masih punya kakek dan nenek? Nah, pasti masih senang kan? Bahagia ketika mereka masih ada. Nah, kalau kakak sudah tidak punya kakek dan nenek lagi. Nah, pada saat mereka meninggal, kakak sangat sedih sekali karena tidak akan bertemu dengan mereka lagi. Nah, dalam cerita hari ini, minggu ini kakak bercerita tentang 3 orang yang sangat dikasihi Tuhan. Mereka tinggal di Betania. Mereka ini diceritakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka ini, kakak beradik ini. Nah, mereka bisa disebut dengan murid Tuhan Yesus, orang yang juga mengasihi Tuhan Yesus. Mereka tinggal di Betania. Nah, pada suatu ketika adik mereka, nah siapa adik-adik? Ayo, pasti tahu siapa namanya. Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah kakak beradik. Nah, suatu ketika, suatu hari, adik mereka, Marta dan Maria Lazarus ini menderita sakit sangat parah. Dikatakan di Alkitab bahwa Lazarus ini sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Bahkan Maria dan Marta sudah merasa bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan lagi. Mereka sangat sedih. Nah, dia adalah Lazarus, adiknya yang sangat dia kasihi. Nah, dia sangat sedih. Nah, namun
pada saat mereka sedih, mereka tidak tahu ingin berbuat apa-apa lagi, mereka mengingat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, zaman dahulu dengan zaman sekarang sangat berbeda. Ketika kita misalnya mau menghubungi saudara kita di tempat yang jauh, bahkan di kampung, dimanapun berada, kita segampang saja menggunakan handphone. Tetapi pada zaman dahulu, mereka harus menyampaikan pesan, menyampaikan berita, harus melalui orang-orang agar sampai kepada kota yang dituju. Nah adik-adik, mereka, Maria dan Marta, mengutus orang untuk memberitahu kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya, sangat sedih. Nah, Maria dan Marta ini menyampaikannya, dan beberapa hari kemudian terdengarlah kepada Yesus bahwa Lazarus ini sakit. Tetapi Yesus ini bersikap biasa aja. Dia mendengar Lazarus sakit dan bahkan dia tidak langsung menuju ke Betania. Nah, kenapa adik-adik? Pasti Tuhan Yesus mempunyai rencana yang sangat besar. Nah, dia beberapa hari masih belum berangkat ke Betania. Nah, kemudian Lazarus ini, Maria dan Marta sangat sedih karena ternyata Lazarus ini mati, meninggal dan tidak dapat disembuhkan lagi. Mereka, Maria dan Marta, sangat sedih. Mereka sangat sedih karena mereka ditinggalkan oleh adiknya yang sangat mereka kasihi. Nah adik-adik, pasti kita dapat merasakan bagaimana sedihnya Maria dan Marta. Nah beberapa hari kemudian Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus ini sudah mati, dan akhirnya Tuhan Yesus berangkat dan menuju ke Betania. Nah adik-adik, sampainya di Betania, Marta atau Maria melihat Yesus dan tersungkur. Melihat Yesus berlari dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati." Tuhan Yesus melihatnya dan berkata, "Adikmu tidak mati. Adikmu akan bangkit. Adikmu akan hidup kembali." Nah, dia berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa setiap orang yang mati akan dibangkitkan kembali pada hari kedatanganmu yang kedua kali." Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, Marta ini percaya kepada Yesus karena dia percaya bahwa Yesus adalah anak domba, bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus berkuasa untuk membangkitkan hidup dan yang mati. Nah adik-adik, Marta percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah adik-adik, di situ terlihat bahwa Maria sangat sedih. Bahkan semua orang yang menghiburnya merasa sedih karena Maria ini sangat mengasihi Lazarus. Marta, Maria, semua mereka yang ada di situ mengasihi Lazarus. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, bawa aku ke kuburan Lazarus. Nah, tapi mereka berkata, "Tuhan, Lazarus sudah mati dan dia sudah dikuburkan selama 4 hari. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kematian Lazarus akan membawa kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa ketika dia mendengar Lazarus sakit, bahkan Lazarus mati, Tuhan Yesus mempunyai sebuah rencana yang besar. Rencana hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, kemuliaan bagi Bapa di surga. Nah adik-adik, ketika Yesus sampai di kuburan, dia berkata, "Angkat batu yang menutup kuburan Lazarus." Nah pada waktu itu, pada zaman dulu, orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal bukan dikubur di dalam seperti pada saat di dalam tanah, tetapi dimasukkan ke dalam gua dan ditutup dengan batu. Nah mereka semua mengangkat dengan susah payah, dengan berat, batu yang menutup kubur Lazarus. Nah ketika kuburan sudah dibuka, Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa kepada Bapanya di surga. Lalu dia kemudian berkata, "Lazarus, bangkitlah." Nah kemudian
beberapa menit kemudian, beberapa saat kemudian, Lazarus keluar. Dia keluar dengan mengenakan kain kafan yang ada di dalam yang terlilit di semua tubuh Lazarus. Semua orang yang melihat itu merasa heran. Semua orang yang menyaksikan itu merasa kagum akan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka kagum, bahkan mereka banyak dari antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Yesus yang Maha Kuasa, Yesus yang besar yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dalam cerita firman pada pagi hari ini tentang Marta, Maria, dan Lazarus? Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan mampu menghidupkan orang yang mati. Bahkan ketika Maria dan Marta sangat sedih, bahkan mereka tidak mampu untuk mengungkapkannya, bahkan mereka mungkin merasa mereka akan ditinggalkan oleh Lazarus untuk selama-lamanya. Tetapi di balik kesedihan itu, di balik duka yang mereka alami, Tuhan Yesus menyiapkan sebuah rencana yang besar. Rencana yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Banyak orang yang percaya ketika melihat mukjizat itu terjadi. Banyak orang yang di sekitar mereka percaya bahwa Tuhan Yesus memang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar hidup, yang mampu membangkitkan orang yang mati sekalipun sudah 4 hari. Adik-adik, apa yang dapat kita pelajari yaitu jangan khawatir untuk setiap apa yang kita hadapi. Mungkin adik-adik pernah merasa takut, mungkin adik-adik pernah merasa cemas tentang hal, mungkin kakak tidak dapat mengatakan hal-hal yang mungkin adik-adik rasakan. Mungkin adik-adik cemas akan mungkin kedua orang tua adik pergi, atau hal-hal yang adik-adik khawatirkan, cemaskan, mungkin dalam hal sekolah, mungkin dalam hal papa dan mama, keluarga semuanya, hal-hal yang membuat adik-adik takut, ada hal-hal yang membuat adik-adik sedih. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik rasakan, dimanapun adik-adik berada, apapun yang adik-adik rasakan, Tuhan Yesus tahu. Dan ketika mungkin adik-adik dalam keadaan bersedih, dalam keadaan takut, berdoa, kita berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mampu mengubah sedih menjadi sukacita. Nah adik-adik, untuk itu tetaplah bersukacita adik-adik. Apapun yang terjadi, tetaplah kita berdoa, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun masalah adik-adik, apapun yang adik-adik inginkan, ataupun apapun yang adik-adik cita-citakan, jangan takut. Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan sukacita, baik untuk adik-adik maupun untuk keluarga. Jadi tetaplah bersukacita, tetaplah mengandalkan Tuhan, dan yang paling penting tetaplah berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik dimanapun adik-adik berada, kakak tetap yakin dan tetap berdoa, dimanapun adik-adik berada tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Nah adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan, bahkan untuk adik-adik yang boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Melalui pengalaman, melalui cerita Lazarus, Marta, Maria, Tuhan mengajarkan kami bahwa Tuhan mampu mengubah duka menjadi sukacita. Tuhan mampu mengubah kesedihan menjadi sukacita. Bahkan kekhawatiran kami adik-adik, bahkan apapun yang mereka khawatirkan, apapun yang mereka cemaskan, Tuhan tetap tolong. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan dimanapun adik-adik apa berada, bahkan kedua orang tuanya dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan jaga, lindungi dalam setiap perjalanan, dalam setiap langkah mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak, ini menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.